Kita semua terkesan dengan keberhasilan Jepang pasca perang yang didorong oleh perlindungan militer Amerika, tetapi pilihan tersebut kini tidak lagi tersedia. Ambisi nuklir Korea Utara dan aktivitas Cina yang semakin agresif, dengan lebih dari 3.000 pesawat aktif, telah menambah tekanan pada pertahanan Jepang. Ini adalah saat yang tepat bagi Jepang untuk menunjukkan potensi militer penuh mereka dan memperkenalkan jet tempur generasi ke-6 terbaik di dunia, yang dapat mengungguli F-35 milik AS, dan memastikan kekuatan Angkatan Udara Cina tidak berkembang lebih jauh. Jepang telah menunjukkan kemampuan yang sangat maju dalam berbagai bidang penelitian dan pengembangan, termasuk material komposit dan teknologi radar terkemuka dunia. Negara ini adalah yang pertama mengoperasikan jet tempur dengan radar Acer F2, serta yang pertama menggunakan rudal udara ke udara yang dipandu radar tersebut, prestasi yang belum dicapai oleh Amerika Serikat maupun Rusia. Baru-baru ini, Jepang meluncurkan F-35. FX yang direncanakan akan menjadi penerus yang lebih canggih dari F-35 dan menjadi pesaing kuat bagi jet tempur siluman milik Cina dan Rusia. Sementara desain inti, termasuk rangka pesawat dan mesin, telah diselesaikan bersamaan dengan peluncuran jet F2, program FX diperkirakan akan menghabiskan biaya sekitar 45 miliar dolar. Selain itu, Jepang juga menandatangani kontrak dengan Lockheed Martin senilai sekitar 23 miliar dolar untuk membeli sekitar 200 unit F-35. Masih harus dilihat apakah sektor pertahanan Jepang dapat menangani dua pengadaan besar secara bersamaan. Namun ada beberapa pertanyaan utama yang perlu dijawab, seperti mengapa Jepang membutuhkan armada tempur FX yang mahal, serta dua skuadron tambahan F-35 impor. Selain itu, apa karakteristik yang akan menjadikan jet tempur FX sebagai yang terbaik di antara semua jet tempur generasi ke-6? Mari kita mulai ke pembahasannya. Seperti yang kita ketahui, Jepang telah memproduksi sejumlah jet tempur Amerika di bawah lisensi dalam negeri, termasuk F-4E Phantom, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, serta varian modifikasi seperti Mitsubishi F2 dan F-35A Lightning II. Semua pesawat ini saat ini beroperasi di Angkatan Udara Jepang, dan semuanya, kecuali F-35, memiliki modifikasi signifikan yang membedakannya dari pesawat asli Amerika meskipun dasar teknologinya tetap tangguh. Jepang, khususnya, belum mengembangkan desain pesawat tempur domestik untuk pertempuran udara ke udara, yang baru mulai diproduksi setelah Perang Dunia Kedua. Artinya, jet generasi ke-6 yang akan datang akan menjadi yang pertama dalam beberapa dekade. Jepang telah mencari jet tempur generasi ke-6 kelas atas dengan kemampuan pertempuran udara ke udara yang melebihi F-35, J-20 Cina, dan Su-27 Rusia. Awalnya, Jepang berencana membeli F-22 Raptor Amerika Serikat untuk peran tersebut. Namun larangan ekspor dan penghentian produksinya pada masa pemerintahan Obama secara efektif mengakhiri harapan untuk peningkatan tersebut. Setelah kehilangan F-22, Jepang mulai mengembangkan pesawat generasi kelima domestik dengan beberapa perbedaan penting dibandingkan pesawat tempur AS, termasuk mesin XF-91 yang menantang dan kemampuan 3D vector thrust yang lebih mirip dengan Su-57 Rusia. Proyek ini berjalan hingga 2016, ketika prototipe X2 Shinshin dari Mitsubishi Heavy Industry melakukan penerbangan perdananya. Sejak itu, tidak banyak informasi yang dirilis tentang program ini, meskipun beberapa orang menganggap bahwa Shinshin X2 terkait dengan program FX. Fitur-fitur unggulan yang direncanakan untuk FX antara lain layar terpasang dan radar yang dapat berfungsi ganda sebagai senjata gelombang mikro untuk merusak rudal musuh. Pesawat ini dirancang untuk bertukar data sensor dengan pasukan Jepang dan AS, serta memiliki kapasitas untuk menyimpan setidaknya 6 senjata internal, termasuk rudal udara ke darat dan anti kapal, meskipun misi utamanya adalah pertempuran udara ke udara. Langkah-langkah tambahan yang direncanakan untuk membuat FX lebih siluman termasuk penggunaan peredam gelombang elektromagnetik, aplikasi metamaterial, dan penggunaan gas trionisasi atau plasma siluman untuk mengurangi penampang radar. Untuk mengurangi berat, FX akan menggunakan pelindung panas dan struktur terikat terintegrasi yang terbuat dari bahan komposit, memungkinkan pesawat terbang dalam jarak yang cukup jauh dan mendukung fleksibilitas pangkalan dari pulau-pulau Jepang Tengah. Setiap jet FX akan mampu mengendalikan hingga 3 drone gaya Loyal Wingman menggunakan desain dasar bersama. Dengan membawa 2 drone tambahan yang membawa rudal, FX dapat meningkatkan kemampuan ofensifnya sambil mengurangi paparan jet berawak terhadap serangan musuh. Jepang tidak sepenuhnya sendirian dalam pengembangan jet tempur siluman domestik. Tokyo telah mengonfirmasi bahwa Lockheed Martin dan Northrop Grumman akan menjadi mitra internasional utama dalam proyek ini.
Jepang memilih perusahaan-perusahaan AS tersebut karena memiliki pengalaman yang luas dalam mengembangkan jet tempur generasi kelima seperti F-22 dan F-35, dibandingkan dengan dua kandidat lain, BAE Systems dan Boeing. BAE Systems akan lebih fokus pada konsultasi mengenai bahan penyerap radar yang dikembangkan oleh Lockheed Martin dan teknik-teknik lain yang digunakan untuk mengurangi penampang radar pesawat tempur F-22 dan F-35. Jepang juga berharap dapat memanfaatkan keahlian Northrop Grumman, khususnya dalam teknologi sensor dan peperangan jaringan, yang telah terbukti dalam jet Super Hornet dan pesawat peringatan dini Grumman E-2D Hawke, serta sistem multisensor F-35. Mitsubishi Electric akan fokus pada sistem misi dan kemampuan peperangan elektronik, khususnya pengacauan pertahanan diri. Jepang juga telah meneliti teknologi tautan data kecepatan tinggi yang disebut pengendalian tembakan terpadu, yang memungkinkan pesawat tempur Jepang dan mungkin AS untuk menyatukan sensor dan kemampuan penargetan rudal mereka, meningkatkan akurasi rudal di luar jangkauan visual. Sementara itu, perusahaan IHI telah menguji mesin turbofan bypass rendah XF91 untuk jet ini sejak 2018. Mesin ini menggabungkan bahan eksotis untuk mengurangi ukuran dan meningkatkan toleransi panas hingga 1800 derajat Celcius. XF91 menghasilkan hingga 12 ton daya dorong, atau hingga 16,5 ton dengan afterburner, sedikit lebih rendah dari mesin F119 pada F-22 Raptor. Namun, XF91 lebih ramping dan masing-masing menghasilkan 180 kW energi, secara kumulatif lebih banyak dari semua pesawat tempur AS. Jepang juga telah menguji nozzle vektor daya dorong untuk XF91 yang memungkinkan manuver sangat ketat. Selain F-22 AS dan jet Su-30 serta Su-35 Rusia yang dilengkapi dengan fitur vektor daya dorong, Cina juga telah menguji mesin vektor daya dorong pada pesawat tempur J-10 dan J-20. Produsen elektronik Toshiba dan grup Fujitsu akan memimpin dalam pengembangan radar Acer berbasis gallium nitrat untuk FX, yang juga dapat diaktifkan sebagai senjata gelombang mikro untuk menghadapi rudal yang masuk. Radar ini akan dilengkapi dengan sensor inframerah dan sensor elektromagnetik dalam sistem elektronik support Measure. Subaru akan mengembangkan sistem pendaratan FX, meskipun lebih dikenal sebagai produsen mobil. Divisi kedirgantaraan Subaru sebelumnya membangun sayap dan komponen roda pendaratan untuk pesawat Boeing 777. Dengan semua teknologi canggih ini, jet tempur FX Jepang pasti akan menjadi salah satu jet tempur generasi ke-6 terkuat. Namun, menarik untuk dicatat bahwa meskipun Jepang membangun jet tempur baru, mereka juga membeli dua skuadron jet siluman F-35B dan F-35A dari Lockheed Martin. Untuk lebih jelasnya, Jepang memiliki banyak pangkalan terpencil di pulau-pulau yang akan sangat terekspos jika Cina menyerang. F-35B tidak hanya dapat terbang dari kapal induk ringan Angkatan Laut Jepang yang baru, tetapi juga dapat terbang dari landasan udara di pulau-pulau kecil, membantu memperluas kekuatan udara Jepang di Laut Cina Timur hingga tepi wilayah udara Taiwan. F-35B bermesin tunggal ini memiliki sistem propulsi baru yang menggabungkan nosel mesin yang berputar dengan kipas pengangkat yang mengarah ke bawah. Kombinasi ini memungkinkan pesawat tempur seberat 18 ton tersebut untuk lepas landas dalam jarak pendek, kurang dari 500 kaki. Itulah sebabnya banyak negara yang mengoperasikan kapal induk kecil tanpa ketapel memilih F-35B untuk digunakan di atas kapal. Namun, kemampuan lepas landas pendek ini juga sangat berguna di darat. Secara teori, F-35B dapat beroperasi dari landasan pacu pendek di pulau-pulau terpencil. F-35B akan diterbangkan dari dua kapal induk ringan milik pasukan pertahanan diri maritim Jepang, Izumo dan Kaga, yang masing-masing memiliki panjang 814 kaki. Ketika tidak berada di laut, jet ini dapat menyebar di landasan udara kecil di gugus pulau Okinawa dan Sakashima. Perlu dicatat bahwa F-35 adalah pesawat yang sangat bergantung pada perawatan intensif. Di sisi lain, dengan pengembangan jet tempur FX, Jepang berusaha mengurangi ketergantungannya pada jet-jet tempur impor, sambil mempertahankan keunggulan teknologinya. Proyek FX menjadi simbol dari ambisi Jepang untuk menunjukkan kemampuan militernya yang canggih dan mandiri, seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk menjaga keamanan nasional di tengah tantangan geopolitik yang semakin kompleks. Ketika program FX mencapai tahap produksi dan pengujian yang lebih maju, hal ini akan memperkuat kapasitas pertahanan Jepang, sekaligus memperkuat posisinya sebagai kekuatan udara utama di kawasan Asia. Tentu saja, peran mitra internasional seperti Lockheed Martin dan Northrop Grumman akan sangat krusial dalam memastikan bahwa teknologi canggih ini dapat terrealisasi dengan sempurna
dan program ini dapat berfungsi dengan efisien dalam menghadapi ancaman yang ada. Kedepan, Jepang akan terus mengembangkan teknologi pertahanannya dan berinvestasi dalam proyek-proyek ambisius seperti FX, dengan harapan dapat mempertahankan dan memperkuat kekuatan militernya, baik di tingkat regional maupun global. Seiring dengan perubahan dinamika keamanan di kawasan, Jepang akan terus memonitor situasi dan beradaptasi dengan tantangan baru yang muncul. Itulah beberapa aspek penting terkait perkembangan jet tempur Jepang, baik itu melalui program F-35 yang telah dimulai maupun pengembangan FX yang lebih ambisius. Dengan langkah-langkah strategis ini, Jepang berusaha untuk tetap menjadi pemain penting dalam pertahanan udara global dan melindungi kepentingan nasionalnya di masa depan. Oleh karena itu, landasan udara di pulau-pulau tersebut akan membutuhkan tenaga kerja dan peralatan pendukung yang substansial. Dengan demikian, jet tempur baru Jepang ini akan sangat dibutuhkan untuk misi pertahanan seperti itu. Meskipun F-35B sangat diandalkan untuk memperkuat kemampuan pertahanan Jepang, ada tantangan yang perlu diperhatikan dalam operasionalnya. Salah satunya adalah infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung perawatan dan pengoperasian jet-jet tersebut, terutama di pulau-pulau terpencil. Selain itu, peran F-35B dalam memperluas jangkauan kekuatan udara Jepang akan semakin penting seiring meningkatnya ketegangan di kawasan Asia Pasifik, terutama dengan adanya ancaman dari Cina dan Korea Utara. Jepang juga perlu memastikan bahwa mereka memiliki rantai pasokan yang efisien dan logistik yang memadai untuk menjaga kesiapan operasional pesawat-pesawat ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan untuk video kali ini. Jika Anda belajar sesuatu hal yang baru, beri like pada video ini dan pastikan Anda berlangganan agar tidak ketinggalan video-video lainnya mengenai berita militer. Sampai jumpa di lain waktu.